Ya nanti buat anakku Suntubi, kita ngelakuin segala hal untuk bisa ketemu sama kamu. Supaya kamu tahu kayak kita seberjuang itu karena kita sesayang itu sama kamu. Halo, saya Cindy. Hari ini saya ingin sharing mengenai perjuangan saya dalam memiliki keturunan dengan endometriosis. Endometriosisnya itu sebenarnya sudah tahu ketika 1 tahun pertama pernikahan. Dokternya tuh waktu itu nggak ada sih kayak nggak ada gejala atau nggak ada impact kalau misalnya ini nanti jadi susah punya keturunan dan lain-lain gitu. Jadi yaudah mulai coba normal untuk punya keturunan sampai akhirnya di tahun kedua hamil tapi akhirnya harus keguguran. Nah setelah keguguran itu baru mengalami kayak kok ada gejala sakit, nyeri gitu yang sebelumnya pas sebelum hamil itu nggak ada. Kayak sakitnya bisa 3-4 kali lebih nyeri. Terus kok jadi siklus menstruasinya tuh kayak nggak beraturan, ada misalnya seminggu lebih cepat, seminggu lebih lambat gitu. Awalnya mikirnya kayak oh mungkin karena habis keguguran kali ya gitu. Tapi kok berangsur sampai 5 siklus nggak selesai-selesai. Baru dokter yang nanganin aku waktu hamil nyaranin untuk ke dokter Luki di Brawijaya. Makanya langsung ketahuan sama dokter Luki kalau misalnya punya endometriosis dan endometriosisnya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Dokter Luki nyaranin ada baiknya untuk dioperasi dulu sebelum program. Karena kalau misalnya tidak dioperasi dan sudah pernah mengalami keguguran, nanti next-nya akan bisa mengalami hal yang sama lagi gitu. Jadi percuma program hamilnya kalau nanti misalnya selama hamil akhirnya toh bayinya tidak bisa berkembang dengan baik lah gitu karena si endometriosis itu. Pas dokter bilang kayak oh harus dioperasi gitu. Mikir dulu juga sih, agak dipending tuh waktunya jadi setahun gitu dipending kayak bener nggak ya. Kemarin sempat sama suami ke Penang juga dan sama dokternya juga menyarankan hal yang sama. Jadi kayak yaudah nggak apa-apa gitu, diyakinin aja di Jakarta. Karena keluarga semua ada di Jakarta dan aku juga udah nyaman juga sih sama dokter Luki juga gitu. Dia bener-bener very well information, jadi kayak yaudah nggak apa-apa gitu, diyakinin aja di Jakarta. Ya, karena si endometriosis aku kan ada di sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini kan udah dibersihin gitu. Nah yang sebelah kanan ini nggak bisa karena dia nempel sama area untuk memproduksi sel telur. Jadi kalau misalnya dia diangkat semua, bisa jadi sel telurnya itu rusak. Makanya si area endometriosisnya itu diablasi ya sebutannya kalau bahasa kedokterannya. Jadi ditekan gitu supaya dia tidak berkembang cepat gitu. Nah itu tadi kenapa si endometriosisnya itu yang ditekan itu sewaktu-waktu bisa ada lagi gitu. Makanya kalau bisa kata dokter kalau lebih baiknya dilanjutkan program hamilnya supaya si endometriosisnya itu tidak kembali seperti kemarin. Ini kan udah 1,5 bulan dari operasi. Yang pertama aku udah masuk ke siklus yang baru lagi nih untuk menstruasi. Itu tidak senyeri waktu aku pertama abis hamil itu yang keguguran. Rasa nyerinya berkurang sekali. Terus menstruasinya normal, nggak ada kayak tiba-tiba lebih cepat atau lebih maju gitu. Dokter bilang aman, bisa program hamil secara normal, dari suami juga bagus. Jadi nanti siklus berikutnya kalau memang masuk siklus, itu nanti ada tuh hari kedua aku harus ke dokter, harus minum penyubur untuk sel telurnya, memperbesar sel telurnya. Nanti balik lagi konsultasi 10 hari setelah itu untuk melihat hasil sel telurnya, baru dicoba programkan untuk hamil normal. Tapi kalau misalnya pun dalam 3 siklus atau 4 siklus enggak, kita langsung masuk tahap berikutnya, misalnya inseminasi atau IVF.
Kalau cerita perjuangannya tuh lumayan kan, dari mulai nikah, terus sempat hamil di tahun kedua, terus sekarang udah tahun keempat, berarti kan ada 2 tahun kemarin yang berangsur dari mulai keguguran sampai akhirnya kayak oke deh kita program hamil lagi, dan ternyata mau program hamil ada operasi dulu gitu. Di sisi lain kayak aku kuat gitu, tapi ya di sisi lain ada diri kecilnya tuh yang kayak sedih juga, kayak kok berat gitu. Jadi sedih. Apalagi waktu kemarin diceritain sama dokter Lucky udah wanti-wanti harus kuat ya Bu, soalnya recovery-nya itu agak lebih sulit gitu. Dalam tanda kutip maksudnya lebih painful dan lain-lain gitu. Cuma ya akunya kalau misalnya harus semangat, harus lebih kuat lagi supaya recovery-nya lebih cepat gitu. Pertama pasti karena rekomendasi dokter yang sebelumnya kan, untuk dokter Lucky gitu. Terus waktu dokter Lucky bilang harus operasi, dokter Lucky menyarankan di Brawijaya Endometriosis Center itu, karena dia bilang untuk fasilitas, kelengkapan alat dan lain-lain itu memadai di Brawijaya gitu. Nah tapi kan nggak berhenti di situ, pasti aku research juga kan. Ternyata bagus kalau misalnya dari track record yang aku lihat dari Google dan lain-lain lah pokoknya di web gitu. Ya udah mencoba untuk kontrol dulu di sana sama dokter Lucky-nya. Pas ke sana ternyata pelayanannya luar biasa. Sampai pun recovery after surgery kemarin itu, aduh, aku susah juga sih bilangnya, kayak aku bener-bener mengganggu setiap malam karena kan kalau habis surgery pasti ada rasa nyeri dan lain-lain. Dan itu semua suster sampai dokternya tuh sigap banget gitu. Jadi bener-bener helpful banget. Ya makasih udah temenin aku sampai sekarang. Ternyata aku punya pasangan yang memang mau bersama-sama aku, nggak cuma kayak pas lagi happy doang gitu. Terima kasih sampai sekarang mau kuat, mau bertahan. Terima kasih juga untuk selalu mau mengambil energi, apapun itu energinya dari luar, dan tetap mau survive lah ke depannya. Ya nanti buat anakku Suntuki, kita ngelakuin segala hal untuk bisa ketemu sama kamu. Supaya kamu tahu kayak kita seberjuang itu karena kita sesayang itu sama kamu.